Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dahlan Nurzaman dengan NIM 0446929993 asal UPBJJ Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Untuk soal tugas ketiga itu adalah membuat sebuah proyek baru untuk menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat bagi berikut, dan kemudian dibuat tampilannya seperti ini. Pada praktikum kali ini saya akan membuat dengan menggunakan Ionic Vue.js. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita buat terlebih dahulu. Untuk pertama kita install dulu Ionic-nya terlebih dahulu dengan Ionic Start. Untuk nama aplikasinya, kemudian tipenya blank menggunakan Vue.js. Dan proses penginstalan terlebih dahulu. Saya pause dulu videonya dulu. Baik, untuk proses instalasi dari Ionic-nya sudah beres. Selanjutnya kita masuk ke folder yang kita buat barusan. Oke. Kita install dulu Axios-nya untuk menjembatani antara API itu. Kita tunggu lagi. Oke. Axios sudah masuk. Penghubungnya sudah beres. Kita buka di editor. Baik, di sini sudah ada. Sebelum mulai dari pengodingan, saya coba jelaskan terlebih dahulu folder-folder yang terbentuk saat tadi menginstal Ionic itu sendiri. Folder modul ini berisi library-library yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi. Sebaiknya sih dibiarkan, tidak usah diotak-atik. Kemudian ada folder public berisi file statis seperti favicon dan png ini yang nggak mungkin di proses. Kemudian ada folder RSC
hampir 99% kegiatan atau pekerjaan codingan ini akan dilakukan di sini di folder src ini. Di dalam folder src ini terdapat folder router itu berisi indexing, berisi navigasi. Kalau kita membuat beberapa halaman, lanjut ke folder themes ini berisi variabel CSS yang mengatur warna secara global atau tampilan secara global. Kemudian ini adalah halaman view. Di homepage ini merupakan halaman utama untuk melakukan coding nantinya. Ini akan dihapus, digantikan dengan codingan yang baru. Terus di dalam folder src ini ada file appview, main.ts merupakan titik awal dari aplikasi pertama kali dibuat, berisi berbagai jenis import. Ke bawahnya sih seperti konfigurasi yang bawaan dari JavaScript itu sendiri sama TypeScript. Disinilah kita akan mengoding halaman utama untuk mengcoding. Sekarang kita masuk ke pembahasan kode saja. Ini kita hapus semuanya. Untuk codingan sendiri sebenarnya saya sudah membuatnya. Kita akan mengcopy pastekan saja biar mempersingkat durasi dari video ini. Copy paste saja semuanya. Sudah tercopy paste. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu baris-baris codingan yang sudah saya buat. Di bagian template ini berisi halaman-halaman utama yang akan menampilkan aplikasi. Semua yang akan ditampilkan berada di baris template ini sampai sini. Ion page, ion header, ion toolbar menggunakan color primary lainnya. Kemudian ident title, crypto tracker, ini adalah nama dari aplikasi yang akan kita buat tampil di bagian atas. Kemudian ion content-nya itu full screen. Di dalam aplikasi nanti akan ada tombol refresh yang full dengan event handle-nya ketika klik tombol refresh maka akan merefresh isi dari aplikasi itu. Kemudian di sini ada if is loading. Ketika refresh kemudian masih mengambil data dari API, maka keluar dulu tulisan untuk mengambil data, di mana itu bukan proses loading datanya. Di sini ada ion list
nanti ada kolom untuk rank, size-nya 2 ke bawah dikit lebih kecil. Kemudian di kolom kedua dengan size 6 akan mengeluarkan nama-nama koinnya seperti yang diambil dari API tadi. Kemudian kolom terakhir itu size-nya 4 yang akan menampilkan nilainya. Kelas labelnya itu USD. Lanjut ke baris kode yang script setup notice. Ini berisi impor library yang akan digunakan dalam aplikasi for Axios from Axios. Berarti kita akan menggunakan Axios sebagai jembatannya, kemudian mengimpor unpack, unheader, untable, untitle, hingga column row itu dari Ionic-nya. Di sini saya membuat interface untuk CryptoCoin-nya. ID-nya bertipe data string, kemudian rank-nya number, namanya string, simbol string, dan price USD-nya tipe string. Constant coin ini variabel constant untuk koin, mengambil referensi dari CryptoCoin. Kemudian loading through. Nah, ini API URL-nya menggunakan URL yang sudah diberikan pada tugas. URL ini masuk ke disimpan di sini dalam constant URL. Jadi jika loading through maka crash data, jika error maka akan mengeluarkan alert gagal mengambil data. Errornya kenapa? Untuk script itu. Lanjut ke style. Baris kode style ini sih lebih ke pengaturan variabel buat CSS tampilan dari aplikasi tersebut. Ini ada loading container, displaynya itu flag, columns, and alignment, dan center hingga 50 class label text. Kemudian ada class rank number, ada font weight-nya to both menggunakan warna ain kategori, coin price, style, saya 2 kali itu. Copy paste-nya terlalu banyak. Ganti lagi. Sampai sini kebanyakan. Terlalu banyak. Kita coba jalankan aplikasinya. Masuk ke terminal, save, masuk ke port localhost 8100.
error sepertinya di build ya, kita tunggu. Coba sekali lagi. Nah, ini tampilan dari aplikasi yang tadi kita buat. Ini kita refreshnya, mengambil data, kita inspect elemennya. Menggunakan aplikasi ini cukup banyak. Ini kita untuk percobaan menjalankan secara web sudah berhasil. Kita lanjut untuk membangun Ionix secara native menjadi aplikasi mobile menggunakan Android Studio. Terlebih dahulu simpan untuk mengubah atau membangun si aplikasi ini menjadi aplikasi mobile, itu harus ada beberapa perintah yang harus kita bangun dulu Ionix boardnya. Terus instalasi, kalau bertambah di sini akan bertambah folder-folder yang dibutuhkan. Masih proses instalasi rendering. Oke, sudah beres. Kemudian kita install install kapasitor. Sudah kita npx cap capacitor add Android. Buat folder Android karena maka muncul folder baru di sini. Semua masuk ke sini. Kita sinkronasikan sinkronis capacitor capacitor untuk konfigurasi terakhir kita ketikkan untuk open Android untuk membuka
si codingan ini di Android Studio. Sini sedang proses Gradle, import Gradle-nya sendiri. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Kita lanjutkan. Maaf tadi ada sedikit error dalam penginstalan Gradle-nya, sehingga saya terusan membuat lagi file baru teman dengan isi dari codingannya tetap sama seperti yang tadi. Proses Gradle-nya sudah berhasil. Kemudian kita buka atau jalankan aplikasi ini dengan Unicap Run untuk melihat kita gunakan emulator yang sudah dibuat. Dan proses rendering aplikasinya menggunakan emulator yang sudah dibuat tadi sebelumnya di Android Studio. Ya, pause dulu agar mengurangi dari durasi. Baik, proses running Gradle-nya, install Gradle-nya sudah berhasil. Aplikasi pun sudah dapat dilihat di virtual device emulator ini, sama seperti yang tadi kita lakukan di native. Sini tidak beda jauh. Ini di web, ini native Android-nya. Tombol refresh ada juga. Baik, mungkin video praktikum dari saya cukup sekian. Mohon maaf, videonya saya pause start karena waktu untuk install beberapa komponennya cukup menguras waktu, agar durasi video praktikum juga tidak terlalu lama. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Ucapan terakhirnya sih terima kasih atas bimbingannya selama pembelajaran tonton dari sesi pertama sampai terakhir ini. Semoga menjadi bahan belajar juga bagi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.